Oke, ya, sudah terrecord ya. Oke, kita langsung mulai saja dengan materi selanjutnya. Jadi, materi selanjutnya adalah mengenai struktur sel mikroba. Nah, jadi ada yang tahu ini sel apa aja? Yang paling kiri ini sel apa? Yang paling kiri ini? Ada yang tahu? Prokariotik, Bu. Iya, prokariotik. Kalau misalnya yang tengah sel apa? Eukariot pasti. Tapi eukariotnya tahu nggak sel yang mana? Sel hewan, Bu. Tuh, yang sebelah kanan ini adalah si sel tumbuhannya. Dari mana kalian tahu bahwa yang tengah itu adalah si sel hewan dan yang sebelah kanan itu sel tumbuhan? Ada dinding selnya, Bu, untuk sel tumbuhan. Oke, betul sekali. Jadi ini kita bisa lihat dari gambarnya ya, walaupun ini masih gambarnya kartun ya, tapi bisa dilihat bahwa si sel tumbuhan ini dia memiliki dinding sel dan yang dinding selnya ini cukup rigid, cukup kaku sehingga bentuknya itu lebih terstruktur lah dibandingkan kalau misalnya yang sel hewan yang tidak memiliki dinding sel hanya memiliki membran sel, jadi dia bentuknya lebih fluid, lebih lembek-lembek seperti itu. Dan jangan lupa untuk sel tumbuhan dia juga memiliki ini yang hijau-hijau ya, klorofil, tempat terjadinya fotosintesis. Oke. Ya, jadi di sini kita akan mempelajari perbedaan antara sel prokariotik dan juga perbedaan dengan sel eukariotik. Oke, perbedaan utamanya kenapa sampai ada klasifikasi antara prokariotik dan eukariotik adalah adanya membran yang memisahkan inti sel dengan bagian sel lainnya. Jadi kalau misalnya di sini bisa dilihat ini adalah si materi genetik dari sel tersebut. Jadi DNA-nya, tapi kalau misalnya untuk yang prokariotik DNA-nya itu tidak dipisahkan dari si bagian sel lainnya. Jadi tidak dipisahkan dengan si sitoplasma. Si inti selnya itu terbang-terbang aja di dalam si sitoplasma. Sedangkan kalau misalnya eukariotik, si inti selnya, materi genetiknya itu terlingkupi di dalam suatu membran inti sel. Jadi jelas perbedaannya. Oke, kalau misalnya untuk eukariotik, inti selnya tuh yang ini, sama inti selnya tuh yang ini. Sedangkan kalau misalnya prokariotik, tidak jelas perbedaannya si inti selnya itu yang sebelah mana. Walaupun selalu bisa dilihat adanya agregat dari si materi genetik tersebut. Oke, mula-mula kita akan mempelajari mengenai si sel prokariotik terlebih dahulu. Jadi ini adalah struktur dari suatu sel prokariotik dan struktur paling generalnya ya. Jadi kalau misalnya dilihat melalui, ada yang bisa menebak ini gambar TEM, Transmission Electron Microscope atau SEM, Scanning Electron Microscope. Ada yang tahu? TEM, Bu. Iya, TIM. Sebenarnya tertulis di sini ya, walaupun mungkin ya takutnya ada yang menebak SIM. Tapi dari bentuk gambarnya sebenarnya ini udah langsung kelihatan bahwa ini adalah gambar TIM. Jadi pas gambar TIM ini dilihat, dapat terlihat adanya si materi genetik yang agregat materi genetik yang kurang lebih letaknya yang memang di tengah-tengah si sel tersebut. Oke, nah ini adalah si materi genetiknya yang berbentuk agregat seperti ini yang biasanya dikenal sebagai nukleoid. Oke, nukleoid seperti ini. Kemudian kadang-kadang ada juga materi genetiknya yang bentuknya bukan agregat seperti itu, tapi dia bentuknya lingkaran seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai plasmid. Plasmid ini enggak selalu ada ya. Tidak selalu ada di dalam suatu sel prokariot, itu akan bergantung kepada berbagai faktor. Yang selalu ada itu pasti si nukleoid, kemudian selalu ada membran plasmanya atau membran sitoplasma, kemudian ada ribosom, yang ribosomnya itu mengandung unitnya 70S, kemudian ada sitoplasma,
Setelah itu selalu ada, udah ya, membran plasma lagi. Oke, yang merah ini selalu ada di semua bakteri. Terkadang ada juga beberapa bakteri yang memiliki kapsul seperti ini. Jadi kapsul di bagian luarnya ini bukan materi yang rigid ya, tapi kapsul itu sejenis lendirnya bakteri gitu. Oke, dan beberapa sel, sebagian besar sel bakteri itu selalu memiliki dinding sel. Nah, ini ada contoh gambarannya lagi. Kalau misalnya yang gambar tadi itu sudah dijelaskan si bentuk selnya yang umumnya pasti memiliki apa aja. Saya lupa menambahkan, ini biasanya di bagian luar suka ada bulu-bulu halusnya seperti ini. Ini ada fimbriae atau pili kalau bahasa Indonesia ya. Kemudian ada juga flagella di sini. Flagella yang biasanya berupa alat gerak. Kemudian pilus itu masih sejenis dari si fimbriae-nya tersebut. Kemudian yang ini adalah inclusion atau inklusi, badan inklusi. Badan inklusi ini tidak semua bakteri memiliki, hanya beberapa bakteri yang memiliki, dan nanti itu akan dijelaskan lebih lanjut fungsinya badan inklusi ini adalah sebagai apa. Oke, ini adalah gambaran lainnya, gambaran yang lebih sederhananya. Dan ini adalah cross section dari sel bakteri dilihat dari berbagai sisi ya. Jadi kalau misalnya ini penampang saya suka lupa ini. Ya itulah penampangnya. Ini dari nukleoidnya, kemudian ada sitoplasma, kemudian ribosomnya, kemudian ada membran sitoplasma, kemudian ini adalah dinding sel, dan terakhir bagian luar adalah si kapsul. Kemudian di bagian luar dari si dinding sel menempel flagella dan juga si pili. Jadi ini adalah penampakan sel yang sama pada penampang yang lainnya. Oke, jadi pada dasarnya sel prokaryotik itu biasanya memiliki struktur sel sebagai berikut. Ada dinding sel, membran sitoplasmanya, kemudian ribosom, inclusion, dan nukleoid. Rentang diameter dari sel prokariot itu paling umum pada skala mikron ya, bisa diameternya itu sekitar 0,1 sampai 0,2 mikrometer. Tapi beberapa sel yang benar-benar besar, yang gigantic, itu bisa mencapai 50 mikrometer. Sedangkan kalau misalnya panjangnya itu sekitar 2 sampai 4 mikrometer. Contohnya Bacillus megatherium, dari namanya aja udah disebut megatherium ya. Jadi dia bacillus tapi ukurannya besar. Itu diameternya sekitar 1,5 mikrometer dan panjangnya itu sekitar 4 mikrometer. Escherichia coli yang paling terkenal, Escherichia coli itu bentuknya batang juga ya. Dia memiliki rentang diameternya itu sekitar 1 mikrometer dengan panjangnya sekitar 3 mikrometer. Streptococcus pneumoniae, dia bentuknya bulat, jadi hanya ada satu dimensi aja, diameter sekitar 0,8 mikrometer. Sedangkan Haemophilus influenzae sekitar 0,25 dengan panjang 1,2 mikrometer. Jadi dari suatu sel prokariot aja memiliki dimensi yang sangat beragam. Oke, kemudian ini adalah alat gerak. Alat gerak utamanya itu biasanya berupa flagella. Flagella itu biasanya panjangnya sekitar 15 sampai 20 mikrometer. Jadi bisa dibayangkan Escherichia coli yang panjang selnya itu sekitar 3 mikrometer memiliki flagella yang panjangnya bisa mencapai 20 mikrometer. Jadi biasanya flagella itu kalau misalnya dilihat dengan menggunakan mikroskop sangat sulit karena dia selain karena panjang sekali juga karena dia tipis sekali. Diameternya hanya sekitar 12 sampai 20 nanometer. Jadi kalau misalnya mau melihat flagella itu biasanya lebih umum menggunakan TEM atau TEM lah. Oke. Nah, si flagella itu sendiri biasanya dia menempel pada mulai dari si membran sitoplasma sampai bagian dinding selnya. Dan dia menempel pada berbagai titik seperti ini. Dan ini titiknya itu
cenderung berfungsi sebagai ring luar, kemudian di dalamnya ada si protein-protein dari si flagellanya tersebut. Kemudian pergerakannya itu dia memutar, jadi bisa dibayangkan ini kurang lebih gerakannya memutar seperti ini. Ini bagian semuanya ini berputar di dalam si ring-ring tersebut. Gerakan ininya itu memutar, sedangkan si flagellanya sendiri itu gerakannya seperti cambuk, jadi bentuknya. Jadi gerakannya seperti cambuk seperti itu. Oke. Nah, beberapa sel akan memiliki alat gerak lainnya, jadi tidak hanya harus berupa flagella. Bisa berupa gas vehicle, jadi kalau misalnya gas vehicle itu sistemnya agak mirip kayak kapal selam. Jadi kalau misalnya kapal selam kan kalau misalnya mau menenggelamkan diri, itu si ruang gasnya itu dia isi dengan air, sehingga dia nanti makin berat, terus tenggelam. Oke. Ini persis seperti mikroba. Jadi kalau misalnya mikroba dia mau menenggelamkan diri, gas vehicle-nya itu dia kurangi ukurannya. Sedangkan kalau misalnya pas dia mau mengapung ke atas, gas vehicle-nya itu diperbesar ukurannya. Kemudian ada juga yang gliding ya sistemnya ngesot lah ya. Jadi dia nempel, kemudian dia bergerak pelan-pelan. Kayak siput. Kemudian ini kita ada pili atau fimbriae, jadi ini di bagian luar sel juga. Ini bukan merupakan suatu alat gerak. Dia bentuknya itu lebih ramping, lebih pendek, lebih kaku. Fungsi utamanya adalah untuk konjugasi. Atau konjugasi itu adalah pertukaran dari material genetik. Jadi kalau misalnya bakteri, terkadang dia suka melakukan pertukaran material genetik untuk memperkaya sifat genetiknya, kurang lebih seperti itu. Dan juga pili ini akan membantu dalam attachment atau berikatan. Jadi kalau misalnya si sel bakterinya itu ingin menempel pada suatu permukaan, salah satu yang paling pertama yang akan menempel ke permukaan tersebut adalah si flagella dan juga si pili ini. Setelah dia menempel, baru kemudian si kapsulnya menempel. Setelah kapsulnya menempel, baru kemudian bisa bertumpuk-tumpuk sehingga membentuk suatu struktur yang dikenal sebagai biofilm. Oke, nah jadi udah si pilinya nempel, kemudian dibantu dengan si kapsul, di mana kapsul itu merupakan terdiri dari suatu material yang dikenal sebagai glycocalyx. Glycocalyx ini sebenarnya merupakan suatu material viskos yang menyelimuti sel yang terdiri dari polimer karbohidrat. Oke, nah polimer karbohidratnya ini yang sifatnya agak lengket-lengket sehingga dikenal juga sebagai suatu lapisan lendir. Fungsi utamanya tentu saja tadi sudah saya sempat sebutkan bahwa fungsi utamanya adalah untuk menempel. Fungsi lainnya adalah untuk membantu selektivitas dalam penyerapan air atau penyerapan nutrisi ataupun penyerapan toksin. Oke, nah ini kurang lebih bentuk kapsulnya kalau misalnya dilihat lewat mikroskop. Jadi ini sih yang tebalnya itu adalah si selnya, yang lebih pudar ini adalah si kapsulnya. Oke, ini kapsul dari Streptococcus pyogenes. Dia kapsulnya lebih besar daripada kapsul yang ditunjukkan dari si Escherichia coli sebelumnya. Oke, setelah itu adalah struktur-struktur yang biasanya menempel di bagian luar sel. Sekarang kita akan mulai masuk ke dalam bagian selnya tersebut. Mula-mula kita akan ketemu dengan si dinding sel. Jadi dinding sel itu utamanya untuk memberi suatu bentuk dari si selnya tersebut. Jadi kalau misalnya dinding selnya tebal, maka si selnya akan cenderung kaku. Oke. Selain itu dia akan membantu dalam transportasi selektif. Jadi misalnya yang boleh masuk ke dalam selnya itu hanya air, hanya nutrisi dan sebagainya. Dan dinding sel ini kurang lebih membangun 30-40% total
berat dari si sel keringnya tersebut. Komponen utama dari si dinding sel adalah peptidoglikan. Jadi peptidoglikan kalau misalnya dilihat dari secara molekulernya, dia terdiri dari dua struktur, dua molekul, N-asetilglukosamin atau NAG dan N-asetilmoramik acid atau NAM. Nah, kemudian si NAM sama NAG-nya itu nempel saling bergantian. Jadi NAM, NAG, NAM, NAG. Nah, kemudian antar NAM tersebut sebenarnya ada ikatan, di mana ikatannya ini terdiri dari 4 asam amino yang mencuat dari si NAM-nya, kemudian saling berikatan. Dan ini ikatan cross rantai seperti ini yang membantu biar si peptidoglikan atau dinding sel itu kuat dan kaku. Oke, ini adalah 4 asam amino yang membangun peptidoglikan. Ada alanin, asam glutamat, kemudian mesodiaminopimelic acid sama alanin lagi. Jadi biasanya akan ada cross linkage antara si D-alanin dengan mesodiaminopimelic acid. Oke, nah kemudian dengan adanya keberadaan si dinding sel, si peptidoglikan itu, kita dapat membedakan kelompok sel, terutama sel bakteri ya, menjadi 2 kelompok besar. Ada yang gram positif, ada yang gram negatif. Masih ingat kalau misalnya gram positif di gambar ini yang warna apa? Warna ungu atau pink? Putri. Iya, Bu. Kalau misalnya gram positif itu yang warna apa? Ungu atau pink? Ungu, Bu. Siap, betul. Benar sekali itu yang warna ungu. Kalau misalnya yang warna pink itu yang gram negatif. Oke. Nah, ada yang masih ingat perbedaan gram positif dan gram negatif itu dari sebelah mananya? Salwa. Salwa? Perbedaan gram positif dan gram negatif di bagian mananya? Nggak kedengaran Salwa tuh kalau nggak salah yang mic-nya mati ya? Oh iya benar lah. Salwa masih ingat gram positif sama gram negatif perbedaannya seperti apa? Kalau enggak yang lain ada yang bisa bantu? Geraldi? Kalau nggak salah di membrannya, Ibu. Iya, salah satunya ada di membrannya, tapi sebenarnya perbedaan utama dari si gram positif dan gram negatif sampai akhirnya bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan gambar seperti yang ditunjukkan seperti ini adalah dari keberadaan si peptidoglikannya, jadi dari si dinding selnya kemarin. Oke, jadi kalau misalnya yang gram positif, dia memiliki dinding sel peptidoglikan yang tebal sekali seperti ini. Kemudian baru diikuti dengan si membran sitoplasma. Sedangkan kalau misalnya untuk yang gram negatif, dia dinding selnya itu lebih tipis, si peptidoglikannya itu lebih tipis, tapi dia terdiri dari beberapa lapis. Jadi dia mempunyai membran luar, kemudian diikuti dengan peptidoglikan, kemudian baru diikuti dengan si membran sitoplasma.
Karena adanya perbedaan ketebalan dari si peptidoglikan dan juga adanya keberadaan membran sel luar, makanya itu yang dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan gambar seperti ini. Jadi mula-mula biar dapat gambar seperti ini tuh kita tambahkan si kristal violet ya. Ditambahkan kristal violet. Kristal violet ini akan mewarnai semua bakteri. Jadi bisa dilihat seperti di sini, dia akan mewarnai semua sel bakteri menjadi warna ungu. Oke, nah setelah itu ditambahkan iodin. Iodin ini biar si kristal violetnya itu benar-benar nempel di sel bakteri tersebut. Nah, setelah itu baru dilakukan pencucian dengan alkohol. Ketika dilakukan pencucian dengan alkohol, kalau yang gram positif, dia masih tetap akan berikatan dengan kristal violet dan si iodinnya tersebut. Makanya warnanya akan tetap ungu. Sedangkan kalau misalnya yang gram negatif, pada saat terjadi pencucian dengan alkohol, membran sel luarnya itu akan ikut larut bersama si alkohol. Sehingga akhirnya kalau misalnya kita tambahkan zat warna lain, biasanya si safranin, maka kita bisa membedakan antara si gram positif dengan si gram negatif. Oke, itu seperti itu kurang lebih. Nah, jadi kalau misalnya yang sebelumnya gram positif itu peptidoglikannya sangat tebal, kalau misalnya untuk yang gram negatif peptidoglikannya hanya sekitar 5-10% dari si dinding selnya tersebut. Dan juga dia memiliki membran luar. Membran luarnya itu sendiri fungsinya untuk membantu dalam transport selektif. Jadi si membran luar itu lebih selektif lagi dibandingkan si membran sitoplasma. Jadi makanya kenapa kalau biasanya bakteri gram negatif itu lebih susah dibunuh, dihilangkan karena si membran luarnya ini yang jauh lebih selektif dibandingkan dengan si dinding sel atau membran sitoplasma. Kemudian si membran luar ini kurang lebih akan terhubung dengan dinding sel, terhubungnya melalui ikatan lipoprotein. Jadi dia akan mengandung lipopolisakarida, jadi lipo lemak ya, kemudian polisakarida karbohidrat. Jadi dia tercampur dari lemak, lipid A, kemudian ada polisakarida intinya, kemudian ada O antigennya. Nah, kalau misalnya yang tadi itu gambar struktur yang sederhana, ini gambar struktur yang lebih spesifik, yang lebih jelas. Jadi kalau misalnya yang ini yang gram positif, bisa dilihat ini ada dinding selnya dari peptidoglikan. Kemudian di antara ikatan dinding sel tersebut akan ada polisakarida yang menempel ataupun ada asam tekwa di sebelah sini. Kemudian setelah itu akan ada spasi jarak di sini, kemudian ada si membran sitoplasmanya itu sendiri. Oke, membran sitoplasma sendiri terdiri dari fosfolipid dan juga beberapa protein yang menempel pada membran sitoplasma. Lain halnya dengan sel gram negatif. Kalau misalnya gram negatif dia mulai dari dinding bagian paling luarnya dulu ya. Membran paling luarnya. Membran paling luarnya ini dia memiliki porin trimer. Di mana porin trimer ini sejenis pori-porinya. Jadi untuk membantu transport. Kemudian ini ada O antigen. O antigen itu kayak sejenis protein yang biasanya akan berhubungan dengan toksisitas dari si gram negatif tersebut. Kemudian ada lipopolisakarida, kemudian ada peptidoglikan. Kemudian setelah itu ada si dinding selnya yang tipis yang ini yang hijau ya. Dan di sini ada ruang kosong di antara si membran luar dengan dinding sel dan juga antara dinding sel dengan membran sitoplasma. Ruang kosong ini yang disebut sebagai periplasmic space. Periplasmic space ini sendiri sebenarnya cukup berguna ya. Jadi ada beberapa protein
itu disekresikan keluar sel, tapi ada yang disekresikan keluar sel sampai keluar dari si membran sel, membran luarnya. Ada juga yang disekresikannya cukup sampai si periplasmic space ini. Oke, jadi ini akan mempengaruhi nantinya produksinya. Kalau misalnya produksinya itu si proteinnya disekresikan keluar sel, gampang. Jadi kita tinggal misahin si selnya doang. Kalau misalnya produksinya itu ternyata hanya dikeluarkan sampai ke periplasmic space, berarti kita masih harus menghilangkan si membran luar dari si sel tersebut. Dan terkadang kita harus menghilangkan si dinding selnya juga. Oke, ini adalah contoh gambaran dari si gram positif. Jadi kalau misalnya gram positif, bisa dilihat bahwa si dinding selnya itu lebih tebal. Jadi di sini di gambar mikroskopnya bisa dilihat bahwa itu dinding sel yang cukup tebal. Sedangkan kalau misalnya gram negatif, bisa dilihat dia justru dari beberapa layer, minimal kayak ada 2 layer tersebut. Ini Escherichia coli. Kalau misalnya di zoom in lebih lanjut, jadi bisa dilihat kalau di zoom in ini ada peptidoglikannya yang agak lebih gelap warnanya. Kemudian bagian luarnya ada membran luar. Kemudian bagian dalam sini ada si membran sitoplasma. Jadi bisa dilihat antara peptidoglikan dengan membran sitoplasma itu seperti ada ruang kosong. Itu ada si periplasmic space-nya. Oke. Kemudian lanjut masuk ke dalam lagi, kita ke bagian membran sitoplasma. Membran sitoplasma itu sendiri biasanya terdiri dari 2 bagian. Ada bagian non-polar, jadi biasanya dia berupa asam lemak atau hidrokarbon, dan juga bagian polar, jadi dia berupa gliserol atau bisa juga berupa fosfat. Membran sitoplasma fungsi utamanya untuk menjaga integritas sel. Jadi saya yakin Anda semua sudah tahu, sel itu sebenarnya terdiri, komposisi utamanya adalah air, dan airnya itu harus tetap dipertahankan berada di dalam si sel bakteri tersebut. Nah, membran sitoplasma itu yang berfungsi untuk mencegah biar si air itu enggak sembarangan keluar dari si dalam sel. Oke, membran sitoplasma juga merupakan tempat terjadinya beberapa reaksi, tergantung dari reaksinya, reaksi yang mana. Kemudian membran sitoplasma tempat terjadinya transportasi dari nutrisi, itu bisa berupa difusi, bisa juga berupa osmosis. Oke. Ini beberapa fungsi utama dari si membran sitoplasma ya. Nah, jadi dia membantu dalam permeabilitas si sel, memberi tempat biar si beberapa protein yang berhubungan dengan transport, bioenergetics atau kemotaksis itu menempel, dan juga untuk menyimpan adanya energi. Karena membran sitoplasma itu juga berfungsi sebagai tempatnya terjadi produksi dan penggunaan proton motive force. Jadi proton motive force itu salah satunya yang membantu transportasi. Nah, ini kemudian bentuk membran sitoplasma ya. Jadi ada bagian hidrofiliknya yang biasanya bagian kepala, kemudian ada yang bagian hidrofobiknya. Kalau misalnya kalian ingat-ingat kembali, ini dia bentuk struktur fosfolipidnya itu seperti ini. Jadi bagian hidrofiliknya itu menempel ke bagian luar, karena salah satu dari bagian sisi ini tuh akan menempel ke sitoplasmanya si sel ya. Jadi sitoplasma kan air, jadi bagian hidrofiliknya yang mengarah keluar. Bagian hidrofobiknya itu yang di bagian dalam. Oke, ini masih gambar yang sama, cuman yang gambar sedikit lebih cantiknya. Oke,
Mohon maaf ini udaranya sangat dingin ya di Bandung. Saya nggak tahu di tempat kalian seperti apa, tapi di Bandung cukup dingin. Oke, nah lanjut lagi masuk kita akan bertemu dengan si sitoplasma. Jadi kalau misalnya sitoplasma itu utamanya akan menjadi tempat terjadinya beberapa reaksi yang dibutuhkan untuk menyimpan pertukaran nutrisi dan menghasilkan hasil buang dari si selnya tersebut. Kemudian tempat menyimpan si ribosom, di mana ribosom ini fungsinya sangat penting ya, nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian dia juga akan menjadi tempat untuk menyimpan si material genetik yang berupa nukleoid. Kemudian ini adalah gambar sel yang ketika akan mengalami pembelahan. Jadi makanya ada pertumbuhan ke dalam seperti ini. Ada cekukan ke dalam, ini nanti akan makin panjang sehingga terbentuk dua buah sel yang sama. Nah, kemudian yang putih ini, yang kuning ini, yang oranye dan yang hijau ini adalah contoh dari si badan inklusi. Jadi badan inklusi itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Kalau misalnya cadangan makanannya itu karbohidrat, maka bisa disimpan dalam bentuk glikogen seperti ini. Kalau misalnya fosfat, berarti akan disimpan dalam bentuk polifosfat. Kalau misalnya sulfur, berarti akan disimpan dalam bentuk sulfur granul seperti ini. Oke, nah ini Pseudomonas pseudoflava. Dia bisa menghasilkan PHB, polihidroksibutirat granul ya. Jadi PHB itu merupakan salah satu contoh dari plastik yang mudah terdegradasi. Oke, ini PHB. Ada satu lagi yang biasa umum dikenal juga PHA, polihidroksialkanoat. Oke, kemudian ini adalah contoh polifosfatnya. Nah, kandungan dari sitoplasma itu sendiri komposisi utamanya pasti air ya, itu dia sekitar 80%. Kemudian diikuti dengan protein, lemak, karbohidrat, dan ion-ion anorganik. Ion-ion anorganik ini terutama akan membantu untuk menyediakan trace element atau elemen tapak bagi protein, terutama bagi protein dan enzim-enzim. Oke, sitoplasma itu sendiri sifatnya cair atau agak kental, kemudian semi transparan dan juga bisa elastis. Komponen utamanya yang berenang di dalam sitoplasma ada ribosom, nukleoid, dan juga inklusi. Ribosom itu sendiri terdiri dari protein dan RNA. Kemudian itu merupakan tempat terjadinya berbagai sintesa protein, terutama melalui proses translasi, itu akan terjadi di ribosom. Nah, kemudian kalau misalnya ribosomnya itu semakin banyak, maka laju sintesa proteinnya juga akan semakin tinggi. Ribosom itu sendiri akan mengandung rRNA, jadi ribosomal RNA. Dan sitoplasma akan dapat mengandung puluhan ribu dari ribosom. Oke, ini adalah ribosom dari prokaryotik. Jadi dia terdiri dari dua buah subunit 30S dan subunit 50S. Bergabung membentuk ribosom 70S. Yang dikenal sebagai 70S ya, bukan karena hasil perhitungan 50S dengan 30S jadi 80S, enggak, tapi dia memang dikenalnya sebagai 70S. Nah, kemudian salah satu faktor atau struktur yang terakhir adalah nukleoid, di mana nukleoid ini harus dibedakan dengan nukleus. Nukleus itu adalah inti sel, tapi inti selnya itu jelas dipisahkan oleh suatu membran inti sel. Kalau misalnya nukleoid, seperti yang sudah saya sebutkan, dia hanya berupa agregat dari suatu gen.
dan biasanya agregat dari suatu gen DNA. Oke, dia kemudian berisi informasi genetik mengenai struktur dan juga fungsi-fungsi sel. Kalau misalnya si sel itu bisa menghasilkan perolehan apa misalnya. Oke, bentuk nukleoidnya sendiri bisa bulat, bisa elongated, atau bisa dumbbell shape. Nah, ini adalah contoh gambar nukleoidnya. Ini kebetulan gambar nukleoid di dalam Escherichia coli. Cukup jelas gambar nukleoidnya, tapi untuk mendapatkan gambar nukleoid yang jelas seperti ini itu agak sulit ya, karena kan ini pakai TEM. TEM itu memang kontrasnya itu bisa diatur-atur. Nah, dengan cara pengaturan kontras tersebut, makanya kita bisa ngelihat si nukleoidnya. Oke. Nah, kemudian nukleoidnya itu ini masih Escherichia coli. Escherichia coli-nya mau diusahakan untuk mengeluarkan si materi genetiknya tersebut. Jadi itu dia dilisiskan secara perlahan untuk dapat memindahkan si nukleoidnya keluar dari si sel. Oke, kemudian salah satu yang terakhir ada inclusion, badan inklusi. Dia biasanya berupa granul dan terletak di dalam sel. Badan inklusi ini fungsinya sebagai akumulasi cadangan makanan. Oke, untuk penyimpanan energi ataupun struktural building block. Jadi ada PHB dan PHA tadi. PHB polihidroksibutirat dan PHA polihidroksialkanoat. Kemudian ada lagi yang berupa untuk menyimpan cadangan lipid, menyimpan cadangan glikogen, polifosfat, fosfor, dan juga logam besi ya. Jadi dalam bentuk suatu magnetosom. Oke, nah ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, rasanya tidak ada yang bisa dijelaskan lagi di sini. Ya, polihidroksialkanoat. Lupa. Jadi kalau misalnya si polihidroksialkanoat ini salah satu fungsinya itu untuk menghasilkan plastik yang mudah terdegradasi atau biodegradable plastik. Oke, nah kalau misalnya kalian lihat di sini, si polihidroksialkanoatnya itu kan berada di dalam sel ya. Nah, dan polihidroksialkanoat itu merupakan suatu badan inklusi. Badan inklusi yang artinya dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi artinya kalau misalnya mau menghasilkan polihidroksialkanoat, si selnya itu harus ditumbuhkan sedemikian rupa dan si sumber polihidroksialkanoatnya itu harus disediakan sedemikian rupa sehingga si selnya itu mau membentuk PHA, dan setelah dia membentuk PHA berarti si selnya itu harus dihancurkan, ya kan? Harus dihancurkan agar si PHA-nya ini mampu keluar dari si selnya tersebut. Setelah dia udah keluar dari si selnya, baru si polihidroksialkanoatnya ini dipanen dan diolah kembali untuk membentuk plastik biodegradable. Oke, nah jadi kebayang ya nanti kalau misalnya mau menghasilkan si plastik biodegradable ini berarti si kondisi tumbuhnya itu harus diatur, kemudian setelah kondisi tumbuhnya itu diatur, si selnya itu harus dipecahkan untuk bisa mengeluarkan si polihidroksialkanoatnya tersebut. Makanya prosesnya enggak segampang itu untuk menghasilkan plastik biodegradable. Oke, kemudian lanjut. Ini adalah bentuk badan inklusi yang lainnya. Kalau yang di atas itu adalah yang bentuknya polifosfat. Ini dari Heliobacterium modesticaldum.
Oke, itu yang gelap-gelapnya, yang titik-titik gelapnya itu adalah si polifosfatnya itu sendiri. Oke, kemudian yang satunya lagi adalah badan inklusi untuk menyimpan sulfur. Jadi ini dari bakteri sulfur ungu, Isochromatium buderi. Oke, ya. Itu badan inklusi untuk menyimpan sulfur. Jadi bentuknya kecil-kecil tapi ada banyak beberapa biji. Nah, untuk beberapa bakteri dia akan bisa menyimpan badan inklusinya dalam bentuk zat besi. Jadi dalam bentuk magnet. Oke, nah kemudian karena dia menyimpannya itu dalam bentuk magnet seperti ini, besinya disimpan dalam bentuk magnet, maka si magnetnya ini juga akan membantu dalam sebagai alat geraknya. Jadi dia dengan karena dia memiliki magnet di dalam tubuhnya, kemudian dengan memanfaatkan magnet bumi ya yang mengarah ke utara selatan itu, dia akan bisa tahu oke, kalau misalnya dia akan bergerak ke utara berarti ke arah sini. Kemudian kalau misalnya dia mau bergerak ke arah selatan berarti ke arah sini. Oke, itu uniknya dari yang magnetotaktik bakteria ini. Oke, ini contoh si magnetosomnya, dia jadi kecil-kecil terus beruntai seperti rantai. Nah, kemudian ada beberapa bakteri, hanya sedikit sekali, tapi ada beberapa bakteri yang akan bisa menghasilkan spora. Atau yang lebih dikenalnya lagi sebagai suatu endospora. Endospora ini bukan merupakan suatu alat perkembangbiakan, tapi endospora ini merupakan suatu mekanisme survival dari si bakteri tersebut. Oke, jadi ada 2 genus bakteri yang bisa menghasilkan spora, Bacillus dan Clostridium. Oke, Bacillus itu umum ditemukan di tanah-tanah. Jadi kalau misalnya ngambil tanah kemudian berusaha ditumbuhkan, mau dilihat ada bakteri apa aja di dalam tanah, paling utamanya pasti Bacillus. Tapi kalau Clostridium ini dia lebih unik ya. Jadi kalau misalnya Bacillus itu dia sifatnya aerob, kalau Clostridium itu sifatnya anaerob. Ada yang masih ingat bedanya aerob dan anaerob itu apa? Farah? Iya, Bu. Bedanya aerob dan anaerob itu apa? Kalau aerob itu perlu keberadaan atau adanya oksigen untuk hidup. Kalau aerob justru kalau ada keberadaan oksigen mati, Bu. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya Bacillus dia aerob, maaf kepencet. Bacillus itu dia aerob, jadi dia membutuhkan oksigen. Sedangkan kalau misalnya Clostridium itu dia anaerob, dia tidak membutuhkan oksigen untuk hidup. Nah, Clostridium ini sebenarnya cukup terkenal. Ada yang tahu Clostridium itu paling sering atau kasus-kasus yang berhubungan dengan infeksi Clostridium paling sering ditemukan dalam makanan apa? Ada yang tahu? Risha dia. Iya, Bu. Clostridium ini paling sering ditemukan dalam infeksi makanan apa? Infeksi yang berhubungan dengan makanan apa? Tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Oke. Makanan kaleng. Tahu nggak makanan kaleng itu, kalian bisa tahu makanan kaleng itu sudah terkontaminasi, udah rusak itu dari apa? Jadi kalau misalnya kalian beli makanan kaleng, kalian nyarinya yang seperti apa makanan kalengnya? Yang kalengnya baik-baik aja, Bu. Nggak penyok. Nggak penyok ataupun? Nggak Nggak berbau, Bu.
nggak berbau ya itu kalau baru bisa tahu kalau misalnya udah dibuka ya. Tapi kalau misalnya dari luarnya selain yang nggak penyok, walaupun sebenarnya kalau penyok biasanya nggak apa-apa ya. Yang justru lebih bahaya tuh kalau misalnya sebaliknya. Jadi kalengnya itu mengembang. Karena kalau kalengnya mengembang itu kemungkinan besar itu karena adanya si Clostridium tersebut. Jadi Clostridiumnya itu dia bisa hidup di kondisi anaerob. Kalau kaleng kan anaerob ya. Jadi tidak ada oksigen tambahan lagi. Jadi oksigennya cuma segitu-segitu aja. Clostridiumnya bisa hidup berkembang di dalam kaleng. Kemudian setelah dia hidup berkembang, dia akan menghasilkan CO2. Seperti layaknya semua bakteri yang berespirasi, dia kemungkinan akan menghasilkan CO2. Setelah dia menghasilkan CO2, kalau misalnya jumlahnya sudah sangat banyak, maka si CO2-nya itu akan menyebabkan penggembungan atau pengembangan dari si kaleng. Oke, nah pertanyaannya, kalau misalnya si Clostridium itu kan, kalau misalnya makanan, terutama makanan kalengnya, sebenarnya itu sudah ada sistem sterilisasinya. Tapi kenapa Clostridium itu tetap masih ada di dalam makanan kaleng? Ada yang tahu? Ini muter balik ke topik pembicaraan kita hari ini. Nadia Amalia. Belum tahu, Bu. Oke, jadi kalau misalnya si makanan kaleng itu kan sebenarnya telah melalui proses sterilisasi ya. Jadi sterilisasinya itu sebenarnya akan berbarengan dengan si kalengnya. Jadi makanan udah dimasukin ke dalam kaleng, kemudian kalengnya bisa ditutup, kemudian setelah itu dipanaskan, disterilisasi. Nah, justru proses sterilisasi itu akan menyebabkan si Clostridiumnya tersebut membentuk spora. Jadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan Bacillus ataupun Clostridium untuk membentuk endospora adalah adanya proses pemanasan. Jadi pada saat proses pemanasan dia tahu oke, kondisinya nggak ideal nih buat saya hidup, oke saya akan langsung membentuk endospora. Pada saat membentuk endospora semua materi genetiknya itu masuk ke dalam si sporanya tersebut. Kemudian udah Clostridiumnya sel Clostridiumnya itu sendiri hilang. Hanya akan ada si endosporanya. Endospora ini sendiri karena dia merupakan suatu mekanisme survival, dia bisa tahan sampai temperatur yang cukup tinggi, sampai sekitar 120 atau 150 bergantung dari spesiesnya. Oke. Nah, dari pada saat udah selesai sterilisasinya, udah balik dingin lagi kondisi makanan kalengnya. Nah, baru si Clostridiumnya sadar si endosporanya itu oke, kondisinya udah dingin lagi nih, udah cocok untuk saya tumbuh kembali. Maka si Clostridiumnya endosporanya itu akan terlepas, materi genetiknya akan terlepas dari endospora, balik membentuk sel, kemudian balik dia akan melakukan respirasi, pembelahan diri dan sebagainya sampai akhirnya dia berkembang biak, kemudian dia berespirasi menghasilkan CO2, kemudian CO2-nya itu yang akan menyebabkan kaleng itu menjadi menggembung. Oke, jadi kalau misalnya kalian menemukan kaleng yang menggembung itu biasanya hati-hati karena biasanya artinya sudah terkontaminasi oleh si Clostridium ini. Oke, nah ini adalah tahapan-tahapan yang terjadi pada saat pembentukan endospora. Jadi pada saat akan membentuk endospora, salah pencet. Jadi pada saat akan membentuk endospora itu, salah pencet lagi. Nah, jadi dia akan ada material genetik sebagian besar dari si materi genetik bersama sebagian kecil dari sitoplasma dia akan cenderung membelah diri seperti ini, akan terpisah. Oke, kemudian yang terpisah ini akan terlingkupi oleh suatu membran sitoplasma sehingga terpisah dari si sel utamanya. Kemudian baru dia akan membentuk si lapisan
satunya lagi dan lapisan yang lebih tebalnya. Jadi akan terbentuk membran luarnya, kemudian membentuk cikal bakal dari si endosporanya tersebut. Kemudian akan ada peptidoglikan yang melindungi si sporanya tersebut, kemudian akan terbentuk si jaket dari si sporanya tersebut. Nah, baru si sporanya itu akan dilepaskan dari si sel, maka si selnya itu akan memiliki endospora. Oke. Nah, untuk mengetahui, salah satu cara untuk mengetahui apakah si bakteri tersebut membentuk endospora atau enggak, caranya dengan staining. Jadi cara paling gampangnya juga dengan staining. Jadi si stainingnya atau pewarnaannya itu sporanya biasanya diwarnai dengan warna hijau. Dan ada metode untuk pewarnaannya. Waktu itu saya pernah ngerjain sekali. Jadi pokoknya si selnya diwarnain, kemudian harus ada penggodokan perebusan pada temperatur 60 derajat Celcius selama berapa lama gitu. Kemudian baru si selnya diambil, disiapkan preparatnya, baru dilihat di bawah mikroskop. Kalau dilihat di dalam mikroskop nanti bisa terlihat seperti ini. Jadi yang seperti ini, contoh yang ini, itu adalah sel yang sedang akan membentuk endospora. Oke, beberapa kasus si endosporanya sudah terlepas dari si sel, jadi bisa dilihat ya lepasan seperti ini. Oke, nah posisi endosporanya itu sendiri biasanya ada beberapa jenis. Ada yang misalnya terminal spore, jadi dia di paling ujung banget. Ada yang subterminal spore, jadi subterminal tuh hampir ke ujung tapi bukan ujung banget. Kemudian ada yang central spore. Jadi central spore itu biasanya dia di bagian tengah dari si selnya. Oke, nah ini kurang lebih gambar sebaliknya. Jadi tadi udah ada gambar bagaimana si endospora itu dia membentuk dari sel itu dia membentuk endospora. Ini sebaliknya, dari suatu endospora bagaimana dia bisa membentuk suatu sel. Oke, jadi mulai dari si endospora, kemudian aktivasi. Pada saat aktivasi itu jadi refractability dari si selnya itu hilang. Kemudian si selnya baru mulai berkembang, jadi si bagian luarnya itu hilang, kemudian mulai berkembang, baru sampai mendapatkan si sel baru. Oke, ini gambar lain dari si endospora. Oke, ini tahapan yang lebih lengkapnya tadi ya, sama saja seperti yang tadi. Nah, ini adalah rangkuman dari struktur sel prokaryotik. Jadi ada kapsul, flagela, pili, dinding sel, membran sitoplasma, dan juga ribosom. Dan juga material pembangunnya. Jadi kapsul karbohidrat, flagela protein, pilin juga protein, kemudian peptidoglikan, protein, lipid, air, zat terlarut, kemudian kalau ribosom itu terutama dia terdiri dari RNA dan juga protein-protein. Oke, kemudian lanjutan ada nukleoid, ada mesosom. Jadi mesosom itu tadi nggak terlalu kelihatannya, tapi dia sebenarnya bentuknya kayak sejenis badan inklusi juga sih sebenarnya. Dan itu fungsi utamanya untuk memperluas permukaan membran aja. Kemudian badan inklusi, materi cadangan atau simpanan, dan juga spora, endospora. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita maju ke sel eukariotik. Mohon maaf untuk yang hari ini agak ngebut dikit ya dibandingkan yang kemarin. Kalau misalnya ternyata terlalu kecepatan silahkan bertanya. Salwa. Halo? Maaf, Bu, mau nanya untuk yang tentang polihidroksi alkanoat tadi. Iya, kenapa? Perlukah saya kembalikan si ininya? Ya, silahkan langsung Salwa pertanyaan. Ini yang untuk buat plastik yang mananya ya? Oke. Ini, nah. Yang untuk buat plastiknya itu yang si bulet-buletannya ini. Jadi yang bulet-buletannya ini
Kurang lebih yang bulat-bulatannya ini kalau misalnya kalian ambil itu fungsinya seperti biji plastik aja. Jadi nanti dari si bulat-bulatannya itu dia udah kayak plastik, tinggal dilelehin terus dibentuk, nanti bisa didapatkan plastik biodegradable. Ya, oke. Penelitian tentang biodegradable plastik juga tapi dari pati. Oke. Jadi kalau misalnya yang dari pati kan biasanya kamu berarti dari apa? Singkong gitu. Dari singkong kamu ekstraksi patinya ya. Kamu ekstraksi patinya, kemudian setelah diekstraksi patinya punya larutan campuran pati dengan air. Oh, dari ubi. Oke, dari ubi berarti kamu potong-potong kemudian diekstraksi dengan air ya biasanya. Kemudian setelah diekstraksi dengan air langsung diapain? Dicetak atau diapain terlebih dahulu? Biasanya diekstraksi kemudian dicampur dengan air, kemudian airnya dicetak, terus kemudian dikeringkan. Nanti baru didapatkan layer si patinya tersebut ya. Itu biasanya bisa berfungsi sebagai biodegradable, bukan sebenarnya kalau misalnya plastik, kalau pati kurang cocoknya disebut biodegradable plastik, tapi mungkin lebih cocoknya disebut sebagai kemasan biodegradable. Oke, jadi masih selevel dengan daun pisang lah ya, seperti kalau misalnya kita bikin pepesan gitu. Oke, nah kalau misalnya ini polyhidroxyalkanoat ini dia yang jadi biji plastiknya yang si bulat-bulatnya ini. Jadi ini nanti tinggal dipecah si selnya, kemudian setelah selnya dipecah tinggal diambil si bulat-bulatannya itu yang menjadi bahan baku utama dari si polyhidroksi dari si biodegradable plastiknya tersebut. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu sih yang bisa saya ceritakan lagi mengenai polyhidroxyalkanoat. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Mohon maaf Bu, saya ingin bertanya. Oh ya Bu, itu tadi saya kan itu ada penjelasan tentang inklusi ya Bu. Inklusi itu sama dengan badan Golgi ya Bu ya? Bukan, Atau Golgi aparatus itu sama ya? beda. Jadi kalau misalnya Oh, inklusi itu ya kalau misalnya di Indonesia kan biasanya sering disebutnya badan inklusi ya. Tapi sebenarnya badan inklusi itu khusus untuk tempat akumulasi cadangan makanan. Jadi seperti kita, kalau misalnya kita kebanyakan makan, kan biasanya disimpannya dalam bentuk glikogen atau yang kita lebih kenal sebenarnya dengan sebutan simpanan lemak ya. Nah ini sistemnya sama dengan bakteri. Jadi bakteri juga dia kalau makanannya lagi ada banyak, dia akan tetap makan, tapi belum tentu bisa dia manfaatkan saat itu juga, makanya dia akan simpannya dalam bentuk badan inklusi. Badan inklusi itu sebenarnya general term umum untuk berbagai cadangan makanan. Nah, tapi bentuk cadangan makanannya itu penyimpanannya itu berbeda-beda. Bisa PHB, PHA, glikogen. Jadi glikogen kayak kita ya, kalau nyimpan lemak itu kan dalam bentuk glikogen. Atau misalnya polifosfat atau magnetosom seperti ini. Kalau badan Golgi itu biasanya di eukariot. Jadi kita baru akan membahas eukariot sesudah ini. Dan badan Golgi itu fungsinya bukan sebagai cadangan makanan. Jadi badan Golgi itu memang merupakan suatu struktur. Badan Golgi itu biasanya yang menempel ke inti sel rasanya. Nah, sekalian kita ke sini. Saya cari dulu badan Golgi mana? Ini Golgi kompleks. Saya highlight dulu. Golgi kompleks sebelah sini. Nah, Golgi kompleks itu dia salah satu fungsinya itu tempat saya lupa, badan Golgi itu biasanya rasanya sintesis protein.
dan transportasi. Nah itu ya satunya lagi. Jadi badan Golgi itu biasanya untuk sintesis protein dan juga untuk membantu dalam transportasi nutrisi juga. Oke. Nah, badan Golgi itu biasanya bukan yang menempel ke inti sel, berarti biasanya dia yang menempel ke membran sel. Oke, nah ini Golgi kompleks. Nah, jadi walaupun dia istilahnya sama-sama pakai badan-badan seperti itu, tapi sebenarnya fungsinya sangat berbeda sekali. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita masuk ke sel eukariot, sepertinya sudah tidak sabar untuk mempelajari sel eukariot. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan ya. Jadi kita akan lanjutkan ke sel eukariot seperti yang sudah ditekankan tadi. Jadi sel eukariot itu dia biasanya inti material genetiknya itu terlingkupi di dalam suatu inti sel. Nah, bahkan si inti selnya ini sendiri tuh memiliki struktur yang agak lumayan kompleks. Nah, jadi si inti selnya itu di dalam jadi ini kan inti selnya seginian, itu yang disebut sebagai nukleus. Inti selnya seginian, ini yang disebut sebagai nukleus. Si inti selnya itu sendiri memiliki satu inti sel atau yang disebut sebagai nukleolus. Nukleolus ini. Oke. Nah, si nukleolus inilah yang menyimpan si material genetik. Antara nukleolus sampai si membran inti sel ini, dia ada sejenis membran sitoplasma. Sejenis sitoplasma dari si inti sel tersebut. Jadi dia memang bahkan si inti selnya aja tuh memiliki tempat sejenis sitoplasmanya untuk membantu penyimpanan nutrisi juga. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kalian lihat di sini, struktur sel dari eukariot itu jauh lebih kompleks. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan, dia mempunyai badan Golgi. Dia memiliki organel-organel sel lainnya ya, seperti badan Golgi. Kemudian di sini contoh ada lisosom. Kemudian ada juga sentrosom, masih sejenis dengan lisosom. Kemudian di sini dia ada, ini seharusnya mitokondria. Ini tulisannya mitokondria. Sebelah sini ya, ini mitokondria. Kemudian dia ada retikulum endoplasma. Ada yang halus, ada yang kasar. Seperti ini. Kemudian kalau yang di sini ribosom masih sama ya seperti yang sebelumnya. Yang utamanya lagi, nah ribosomnya itu ada yang di sitoplasma seperti yang sel prokariot, ada yang menempel ke retikulum endoplasma. Kalau retikulum endoplasmanya itu dipenuhi dengan ribosom yang nempel, itu menjadi retikulum endoplasma yang kasar. Oke, jadi dia ini karena dia mengandung si ribosom plus ribosom. Sedangkan kalau misalnya retikulum endoplasmanya itu tanpa ada ribosom yang nempel, itu yang menjadi retikulum endoplasma yang halus. Nah, kemudian perbedaan utama dengan sel tumbuhan, kalau sel tumbuhan yang ditunjukkan sebelah sini, dia memiliki peroksisom, itu ya masih sejenisnya si lisosom di sel hewan ya. Tapi yang utamanya adalah dia punya vakuola, ini yang besar, ini vakuola, ini yang menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan untuk sel tumbuhan. Jadi untuk sel tumbuhan tempat penyimpanan makanannya itu di dalam suatu vakuola. Dan juga dia ada tambahan ini. Ini adalah si sitoplasma, kloroplas. Oke, kloroplas. Seperti ini. Oke, nah ini gambarnya lagi yang gambar TIM-nya ya dari sel tumbuhan dan sel hewan. Oh, jangan lupa
sel tumbuhan memiliki dinding sel yang rigid, yang seperti ini. Oke, nah menariknya lagi adalah si eukariot ini diklasifikasikan berbeda dengan prokariot karena di cerita evolusinya, ceritanya si sel eukariot ini terbentuk karena ada suatu sel yang tadinya dia bersifat prokariot tapi gede, kemudian dia memakan sel eukariot sel prokariot yang kecil. Sel prokariot yang kecilnya itu yang masuk ke dalam si sel eukariot dan membentuk inti sel. Makanya kenapa inti sel itu dia memiliki suatu inti utamanya yang disebut nukleolus, dan dia memiliki nukleus, dan di dalam nukleusnya itu kayak ada sitoplasmanya, itu karena ceritanya dulu dia merupakan suatu sel prokariot yang dimakan oleh sel prokariot lain ini, yang kemudian membentuk sel eukariot. Yang dimakan itu enggak cuman si inti sel aja. Jadi yang juga dimakan adalah si mitokondria. Makanya mitokondria itu dia terdiri dari beberapa lapisan membran karena ceritanya dia dari sel prokariot juga, dan juga kloroplas. Kloroplas juga dia memiliki lapisan membran di luarnya karena dia sebenarnya merupakan suatu sel prokariot yang dimakan terus menjadi suatu bagian dari si sel eukariot tersebut. Oke, itu kisah awal kenapa ada eukariot. Nah, jadi untuk eukariot dia ukurannya jauh lebih besar. Dia bisa 5-20 kali lebih besar daripada prokariot. Jadi contoh yang paling gampangnya ragi. Ragi adalah contoh sel eukariot yang satu sel ya. Dia ukurannya sekitar 5 mikrometer. Sel hewan itu bisa 10 mikrometer. Sel tanaman itu jauh lebih besar lagi, bisa sampai 20 mikrometer. Kemudian eukariot itu dia memiliki inti sel dan juga dia memiliki sejumlah organel sel di dalam sitoplasmanya tersebut. Oke, nah kemudian membran pada eukariot dia juga mengandung sterol yang akan membuat si membran selnya itu menjadi kurang fleksibel dibandingkan dengan yang prokariot. Nah, sel hewan, ya saya yakin sudah pada tahu ya, tidak memiliki dinding sel. Artinya itu dia hanya memiliki membran sitoplasma dan dia lebih sensitif terhadap gaya gesek dan mudah rusak dibandingkan sel tanaman ataupun bahkan dibandingkan dengan sel bakteri. Jadi kalau misalnya kalian mau mengembangbiakkan sel bakteri di lab ya, biasanya itu sel bakterinya diaduk dengan kecepatan sekitar 100 sampai 180 rpm. Oke, jadi itu gerakannya cukup cepat. Namun kalau misalnya kalian mau menumbuhkan sel hewan itu biasanya diaduknya hanya dengan kecepatan sekitar 50 maksimal banget 70 rpm setahu saya. Bahkan biasanya idealnya sih nggak sampai 70 rpm, ya mungkin sekitar 50 rpm. Jadi itu benar-benar ada pengadukan, tapi pengadukannya pelan sekali. Itu karena si sel hewan itu memang sangat gampang rusak. Kemudian lagi, kalau misalnya kalian bekerja dengan bakteri ya, kalian biasanya cenderung hati-hati agar si bakterinya itu jangan sampai mengkontaminasi diri kalian ataupun mengkontaminasi sampel yang lain atau misalnya sampel yang steril. Kalau misalnya sel hewan, kalau misalnya kalian bekerja dengan sel hewan, kalian harus berhati-hati jangan sampai bakteri dari diri kalian itu mengkontaminasi si sel hewan kalian atau sampel kalian. Karena sel hewan itu memang sangat sensitif. Selain itu umur hidupnya biasanya lebih pendek. Jadi kalau misalnya sel bakteri biasanya setelah tumbuh
tergantung ya, tapi sel bakterinya apa. Setelah tumbuh, si sel bakteri itu bisa disimpan di kulkas refrigerator, jadi kulkas bagian bawah kira-kira ya 2 minggu lah, 2 minggu sampai sebulan. Tergantung media penyimpanannya. Tapi kalau misalnya sel hewan tidak bisa seperti itu, bisa tapi susah. Idealnya sel hewan itu harus terus ditumbuhkan tiap 3 hari. Oke, jadi kalau misalnya bekerja dengan sel hewan itu sangat jauh lebih kompleks daripada bekerja dengan bakteri. Nah, kemudian kalau misalnya eukariot, inti selnya itu akan memiliki kromosom tempat tersimpannya material genetik, molekul DNA dan protein-protein terkait dengan si material inti tersebut. Kemudian kalau misalnya dia berkembang biak dengan pembelahan sel atau secara aseksual, itu dia meliputi beberapa tahap, mula-mula dari sintesis DNA-nya terlebih dahulu, jadi DNA-nya dikopi, kemudian baru terjadi pembelahan inti sel. Setelah terjadi pembelahan inti sel, baru diikuti dengan pembelahan selnya. Jadi ada pembelahan si sitoplasmanya, baru kemudian terbentuk 2 buah sel yang sama. Nah, pada saat terjadi kopi DNA tersebut, itulah saatnya atau waktunya ketika mutasi itu paling mungkin terjadi. Jadi mutasi itu paling mungkin terjadi pada saat DNA itu sedang dikopi untuk pembelahan sel. Itu hanya sebagai informasi umum. Kemudian kalau misalnya reproduksi seksual biasanya itu akan terjadi ketika terdapat pertukaran material genetik atau peleburan dari 2 material genetik atau konjugasi membentuk suatu zigot, di mana si zigot ini akan memiliki kromosom 2 kali lebih banyak daripada si gamet. Kalian masih ingat kalau misalnya dulu pas SMA seharusnya mempelajari ya. Jadi kalau zigot itu biasanya material genetiknya itu 2N, jadi selalu double. Kalau gamet itu biasanya material genetiknya itu N, jadi selalu single. Oke. Kemudian ada lagi eukariot itu dia memiliki organel sel yang unik yang disebut sebagai mitokondria, di mana mitokondria adalah tempat penghasilan energi di dalam sel. Jadi dia merupakan tempat terjadinya respirasi dan fosforilasi oksidatif, jadi tempat untuk menghasilkan energi. Kemudian retikulum endoplasma tadi ya, retikulum endoplasma saya sempat bahas, sempat menyinggung ada yang kasar. Yang kasar itu berarti dia memiliki ribosom, jadi karena dia memiliki ribosom berarti akan terjadi sintesis dan modifikasi protein. Karena ribosom itu memang fungsi utamanya adalah untuk sintesis protein. Sedangkan yang retikulum endoplasma yang halus, dia akan terlibat dalam sintesis lipid. Apakah saya masih bisa diikuti? Karena saya sadar saya ngomongnya agak lebih cepat dibanding sebelumnya. Masih bisa diikuti atau perlu diperlambat? Masih bisa diikuti, Bu. Oke. Masih bisa, Bu. Oke, baguslah. Saya takutnya kalian tidur, terutama kan udah sore-sore gini ya. Nah, lanjut kita punya lagi lisosom. Jadi lisosom tadi di gambar depan, seharusnya nanti di belakang ada gambar lagi sih. Oh, ini terlalu kecil, nggak kelihatan. Oke. Jadi lisosom itu yang bulat-bulat putih kalau di gambar depan. Itu dia memiliki terikat dengan suatu membran dan dia akan membantu dalam pencernaan. Jadi dia akan mengeluarkan enzim-enzim yang berfungsi untuk pencernaan. Dia juga untuk membantu dalam digestion atau ingesti dari si nutrisi dan juga beberapa partikel asin. Oke. Kemudian ada peroksisom, mirip dengan lisosom dalam bentuk strukturnya, tetapi dia akan berbeda dalam hal fungsinya. Dia akan melakukan suatu reaksi oksidatif yang menghasilkan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini sebenarnya umum dihasilkan di dalam sel, terutama sel-sel yang bersifat aerobik ya. Jadi itu merupakan ya hasil samping dari suatu reaksi aerobik.
dari suatu reaksi pernapasan respirasi yang aerobik. Oke. Nah, kemudian ada glioksisom. Itu juga merupakan partikel yang terikat membran yang memiliki enzim untuk siklos glioksilat. Saya agak lupa sendiri siklos glioksilat itu apa. Nah, kemudian badan Golgi tadi yang sempat ditanyakan, itu dia merupakan nempel dengan membran dan juga berfungsi untuk mensekresikan beberapa protein yang diperlukan. Oke, nah kemudian ini khusus untuk sel tumbuhan. Jadi kalau misalnya di sel tumbuhan dia ada vakuola. Vakuola adalah organel yang terikat pada membran densitas rendah yang berfungsi untuk mencerna makanan sebagai penyimpanan cadangan makanan dan juga untuk membantu tekanan osmotik. Membantu tekanan osmotik dalam artian kalau misalnya tekanan osmotiknya itu memungkinkan, maka dia akan mengeluarkan si cadangan makanannya. Karena biasanya cadangan makanan itu selalu disimpan dalam bentuk polimer atau dalam bentuk ikatan polimer. Oke, karena itu fungsinya untuk membantu tekanan osmotik biar tekanan osmotiknya tidak terlalu tinggi. Pada saat tekanan osmotiknya itu merendah, jadi kebanyakan air, maka si cadangan makanan itu akan dilepaskan dari bentuk polimernya menjadi bentuk monomernya, dan itu akan membantu mengatur tekanan osmotiknya. Oke. Kemudian kloroplas, saya yakin semua sudah tahu, dia mengandung klorofil, kemudian klorofilnya itu yang berfungsi untuk fotosintesis. Kemudian sitoskeleton itu untuk membantu aktivitas internal dan membantu mengatur bentuk dari sel tumbuhan. Silia strukturnya seperti flagela tetapi lebih banyak dan lebih pendek. Ini sebagai alat gerak ya. Jadi kalau misalnya alat gerak untuk ukariot itu ada dua. Ada yang flagela, jadi flagela yang panjang tapi jarang-jarang. Kalau silia itu dia lebih pendek-pendek tapi lebih banyak dan melingkupi seluruh sel. Dan kalau misalnya flagela bergeraknya itu biasanya cenderung seperti gerakan flagela eukariot, berbeda dengan gerakan flagela prokariot. Kalau prokariot itu seperti cambuk, kalau flagela itu kayak seperti baling-baling gitulah, berputar-putar. Sedangkan kalau misalnya silia itu dia sistemnya panjang pendek. Sehingga kalau misalnya silia dia makanya si selnya itu cenderung kelihatan seperti bergetar. Oke, nah ini perbedaan tabel rangkuman lah. Tabel rangkuman antara prokariot dan eukariot. Saya akan skip aja. Nah, ini beberapa gambarnya ya. Jadi kalau misalnya ini flagela, ini dilihat dengan SIM, dia yang panjang. Kemudian kalau misalnya silia itu dia yang pendek-pendek. Nah, ini gerakan dari si flagela. Jadi flagelanya bisa gerakannya kayak bergetar, bukan bergetar juga sih. Kayak yang kalau misalnya di stadion bikin gerakan ombak, nah gerakan ombak, nah itu bisa juga dia berputar-putar kayak gini. Jadi dia gerakannya berputar dia gerakannya berputar ke atas, kemudian ke bawah, jadi kayak baling-baling gitu. Sedangkan ingat ya kalau prokariot dia sistemnya seperti cambuk. Oke, kemudian ini gambar lebih detailnya, rasanya sesudah ini kita banyak gambar. Moga-moga kejar. Oke, ini gambar dari inti selnya. Jadi inti selnya itu dia tetap memiliki pori-pori. Inti sel tetap memiliki pori-pori dan ini membantu untuk transportasi makanan. Oke, kemudian ada nukleolus. Kemudian ada kromatin. Kromatin itu sejenis saya agak lupa, tapi salah satu material inti dari si inti selnya ya. Kemudian ada nukleolus, itu baru si inti sel tempat
tersimpannya si DNA. Nah, kemudian dia ada yang cenderung berfungsi sebagai dinding inti sel yang disebut sebagai nuclear envelope. Jadi envelope itu sebenarnya menyatakan struktur dinding dari si inti selnya tersebut. Oke, nah kemudian mulai dari inti sel kita mulai keluar. Ini kita bisa ngelihat ada retikulum endoplasma ya. Jadi retikulum endoplasmanya ini kebetulan yang bisa kita lihat adalah yang kasar. Jadi dia ditempelin dengan ribosom-ribosom ini ya di gambar TIM seperti itu. Kemudian yang retikulum endoplasma yang halusnya itu dia tidak ada ribosom yang menempel. Jadi ini yang retikulum endoplasma yang halus. Kemudian mulai keluar lagi ke sebelahnya itu ada badan Golgi seperti ini. Jadi kelupaan satu lagi. Ini cisternae itu pada dasarnya untuk menyatakan lipatan-lipatan dari si retikulum endoplasma. Oke, nah ini juga sama, jadi dia punya cisternae, lipatan-lipatan dari si badan Golginya tersebut. Kemudian badan Golgi karena dia berfungsi untuk membantu transportasi, maka dia ada transport vehicle dari retikulum endoplasma yang kasar. Oke, nah ini gambar TIM dari si retikulum endoplasma. Jadi dia biasanya ada yang bulat-bulat menemani si ini adalah gambar TIM dari badan Golgi. Biasanya dia ada yang bulat-bulat menemani si badan Golgi tersebut. Nah, kemudian lanjut ke mitokondria. Mitokondria untuk pernapasan tadi ya tempat produksi energi. Sama dia mempunyai lipatan-lipatan yang disebut dengan kristae. Kemudian si mitokondria itu terdiri dari membran dalam yang berbentuk lipatan-lipatan seperti ini, dan membran luar yang membantu pembentukan si organel selnya tersebut. Kemudian ini adalah kloroplas. Jadi kalau misalnya kloroplas, dia sistemnya tertumpuk-tumpuk seperti ini ya. Jadi ada tumpukan-tumpukan yang disebut tilakoid. Dia menumpuk-numpuk seperti itu. Gambar TIM seperti ini, tilakoidnya akan bertumpuk-tumpuk seperti itu. Dan satu kesatuan struktur ininya yang disebut kloroplas. Nah, itu adalah struktur sel dari eukariot. Sekarang kita akan masuk ke klasifikasi dari si eukariot dan prokariot. Jadi kalau misalnya prokariot tadi sebelumnya yang utamanya yang akan kita pelajari itu selalu berupa si bakteri ya. Dan bakteri itu selalu bermacam-macam, tapi klasifikasi utamanya selalu gram positif dan gram negatif. Walaupun itu klasifikasi yang paling sederhananya sekali. Sebenarnya ada beberapa klasifikasi lainnya, bisa dicek dari dan rasanya dia biasanya dibagi 5. Alpha proteobacteria, terus beta, terus gamma, terus 2 lagi saya lupa. Nah, tapi kalau misalnya eukariot, karena kita akan belajar ini topik mikrobiologi, jadi biasanya kita akan mempelajari yang mikroskopik aja. Dan juga perlu saya tekankan, perlu Anda ketahui bahwa di teknik kimia khususnya di lab mikrobiologi dan teknologi bioproses, biasanya yang kita gunakan itu hanya yang mikroskopik aja, dan kita juga biasanya hanya menggunakan sel-sel yang aman, mikroba yang aman, yang klasifikasi kelas 1. Jadi biasanya bakteri, kemudian alga, kemudian jamur. Jamurnya ada yang yeast, ada juga yang berfilamen. Jadi berfilamen biasanya disebut dengan kapang. Biasanya yang kita gunakan hanya sebatas itu aja. Jadi kita tidak menggunakan biasanya di eukariot
protozoa itu kita tidak menggunakan. Oke, terus virus juga biasanya kita tidak menggunakan sih. Oke. Nah, ini adalah contoh eukariot mikroskopik yang umum. Jadi yang kelas utamanya adalah yang disebut dengan fungi atau jamur. Itu biasanya berupa organisme heterotrof dan selnya itu biasanya lebih besar daripada bakteri. Jadi kalau bakteri sekitar 2 mikron maksimal, ini bisa mencapai 5 mikron. Oke, dan dia mudah diamati dengan mikroskop. Dan mudah diamati dengan mikroskop artinya biasanya untuk ragi kita paling cuma butuh perbesaran 40 kali lensa lensa objektif 40 kali itu udah cukup. Sedangkan kalau misalnya sel bakteri, lensa objektif 100 kali itu kita masih ngelihatnya baru berupa titik-titik kecil aja. Oke. Nah, fungi sendiri itu biasanya terbagi menjadi 2, ada ragi, ini menurut strukturnya ya, bentuknya. Menurut bentuknya dia dibagi menjadi 2, ada ragi atau yeast yang biasanya bentuknya bulat-bulat atau oval, ukurannya kecil, reproduksinya bisa aseksual maupun seksual. Kalau misalnya aseksual itu biasanya dia melalui budding, jadi pembentukan tunas. Kalau seksual itu biasanya dari konjugasi seperti biasa. Atau pembentukan sel gamet. Oke. Contoh yeast yang paling sering sudah digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Kalian pasti sudah kenal itu untuk membuat roti ya paling umum. Kemudian kalau misalnya yang bentuknya lebih besar, berfilamen, memiliki struktur misel, itu dikenal dengan mold atau kapang atau cendawan. Itu bisa berukuran 5-20 mikrometer. Oke, nah kemudian ada lagi yang kita kenal adalah alga. Kalau misalnya alga itu bisa uniseluler, bisa multiseluler. Kalau misalnya uniseluler itu yang seperti chlorella. Jadi chlorella itu unisel, jadi bulat-bulat, kecil-kecil, biasanya di air tawar. Oke. Atau Dunaliella itu biasanya kalau chlorella itu pigmen warnanya kloroplas, jadi dia berwarna hijau. Kalau Dunaliella itu dia biasanya memiliki karoten. Jadi kalau memiliki karoten dia jadi warnanya karoten jadi kayak merah-merah oranye gitu. Oke. Kemudian diatom itu masih termasuk kelompok alga tapi biasanya dia tidak memiliki tidak memiliki pigmen warna. Biasanya umum ditemukan di dasar laut seperti itu. Dia terutama berfungsi untuk membantu pengolahan limbah, jadi degradasi limbah ataupun degradasi mayat-mayat ikan di dalam laut gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalnya yang alga yang multiseluler seperti rumput laut ya, rumput laut biasa yang kalian suka makan atau misalnya ganggang laut yang bisa kalian lihat di pinggir pantai. Itu adalah alga multiseluler. Itu salah satu fungsinya sebagai agen pengental, jadi dia agen pengentalnya biasanya berbasiskan karagenan ya, ataupun untuk produksi agar-agar. Saya yakin semua pasti tahu agar-agar. Protozoa seperti yang saya sudah bahas tadi sebelumnya, biasanya kita tidak menggunakan protozoa terutama karena dia memiliki sifat parasit. Jadi dia dapat menyebabkan berbagai penyakit. Walaupun gitu dia bisa memberikan manfaat dalam industri untuk menghilangkan bakteri dari air limbah olahan. Oke, nah ini adalah tabel perbandingan antara prokariot dan eukariot lagi. Dilihat dari jumlah molekul DNA, kemudian DNA dalam organel. Nah ini yang menarik. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa para peneliti itu percaya bahwa eukariot itu sebenarnya terbentuk dari asimilasi atau
pemakanan sel prokariot oleh suatu sel yang lebih besar membentuk organel sel. Karena beberapa organel sel seperti mitokondria itu ternyata dia memiliki DNA. Kalau dia memiliki DNA berarti dia memiliki materi genetik. Berarti dia tadinya bisa berasal dari suatu sel tertentu. Oke, kemudian diasimilasi, kemudian dia membentuk suatu organel sel. Oke, kemudian ini pembelahan mitosis dan meiosis inti ini merupakan tahapan dalam pembelahan sel ya. Jadi mitosis itu yang pembelahan menjadi dua genetik, dua struktur yang dua materi genetik yang sama. Jadi kalau misalnya tadinya 2N, mitosis itu membelah menjadi 2 sama-sama 2N. Sedangkan kalau meiosis itu biasanya dari yang 2N menjadi N. Oke, jadi ada pembelahan DNA-nya tersebut. Oke, sedangkan kalau misalnya prokariot, dia tidak ada mitosis dan meiosis, yang dia ada itu adalah diploid. Pembentukan diploid parsial. Jadi akan ada 2 buah 2N tapi dia hanya sementara saja. Oke, ini dari organelnya bisa dilihat, kemudian dari spora. Pembentukan sporanya, prokariot itu membentuk endospora ya, jadi dia ketahanan panasnya sangat tinggi sekali. Sedangkan kalau misalnya kayak jamur, eukariot, dia bisa membentuk endospora, endo maksudnya spora di dalam sel, atau bisa juga membentuk eksospora, jadi spora di luar sel. Dan itu ketahanan panas dari spora yang berfungsi untuk reproduksi ini lebih rendah dibandingkan endospora dari si prokariot. Oke, kemudian, nah ini adalah pengelompokan sel yang utamanya. Jadi kalau masih ingat pada hari Senin saya sempat membahas adanya filogenetri. Filogenitrinya itu dia membentuk 3. Ada membentuk eukariot, jadi struktur sel yang eukariotik. Kemudian ada eubakteria, itu prokaryotik, itu yang membentuk bakteri yang umum. Kemudian ada lagi archaea, bakteria, atau yang lebih singkatnya biasanya disebut archaea. Archaea itu sebenarnya dia masih prokaryotik. Tetapi komponen kimia sel yang dimiliki itu sangat berbeda sekali dengan komponen sel yang dimiliki oleh bakteri. Makanya karena komponen selnya itu yang berbeda, yang membuat si archaea ini sifat hidupnya lebih unik. Jadi dia bisa menyukai tahan pada temperatur tinggi, tahan pada pH yang rendah, dapat menghasilkan metana dan sebagainya. Oke, nah kalau misalnya archaea karena dia tempat hidupnya itu sangat unik sekali, jadi untuk mengembangbiakan archaea juga lebih kompleks ya. Jadi misalnya kalau misalnya kalian mau mengembangbiakan metanogen itu biasanya dia hidupnya di temperatur yang tinggi di dekat gunung berapi dalam laut. Oke, karena dia yang membantu menghasilkan si metana dari si gunung berapi dalam lautnya tersebut. Nah, itu kan berarti kalian bisa bayangkan kalau misalnya kalian mau ngambil, berarti kalian harus ke gunung berapi dalam laut, terus belum lagi penumbuhannya berarti harus pada tekanan yang tinggi, harus pada temperatur tinggi dan sebagainya. Makanya archaea ini masih sangat jarang diteliti karena memang kita masih kesulitan untuk mengembangbiakannya. Oke, kemudian mikroba juga bisa dikelompokkan berdasarkan temperatur hidupnya. Ada psychrophiles, jadi tumbuh pada suhu yang dingin-dingin.
Mesophiles itu biasanya tumbuh pada temperatur yang cukup normal antara 20 sampai 50. Kemudian ada thermophiles. Thermophiles berarti dia suka temperatur tinggi. Oke. Kemudian berdasarkan pH, kondisi pH hidupnya juga bisa diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Kemudian berdasarkan kebutuhan oksigennya bisa dibagi menjadi aerobik, anaerobik, dan fakultatif. Fakultatif anaerobik. Tadi sudah sempat disinggung oleh Farah ya, kalau aerobik itu yang membutuhkan oksigen, anaerobik yang tidak membutuhkan oksigen atau bahkan oksigen itu bisa menjadi racun. Kalau fakultatif anaerobik atau fakultatif aerobik sama aja biasanya, itu berarti dia bisa hidup dengan oksigen, bisa juga hidup tanpa oksigen. Contoh yang paling saya kenal itu Pseudomonas. Jadi Pseudomonas itu kalau misalnya dia hidup dengan kondisi ada oksigennya, dia akan menghasilkan CO2 sebagai hasil respirasinya. Tapi kalau misalnya dia pas hidupnya di kondisi di mana oksigennya terbatas, maka dia akan menggunakan nitrit menggunakan nitrit atau nitrat untuk menghasilkan amonia, atau sebaliknya menggunakan nitrit atau nitrat untuk menghasilkan amonia, dan itu adalah proses respirasinya. Oke. Ternyata sempat juga ini selesai hari ini. Ini adalah materi terakhir kita, virus. Terutama dengan adanya corona ya, biasanya orang-orang jadi tertarik berkenalan dengan virus. Walaupun yang akan dibahas di sini bukan virus untuk manusia ya, yang akan lebih dibahas biasanya justru virus yang untuk bakteri. Jadi virus itu definisinya itu dia antara sel hidup dan sel mati. Kenapa disebut seperti itu? Dia disebut sel hidup karena dia bisa bereproduksi, dia memiliki materi genetik DNA dan juga memiliki materi genetik RNA. Tergantung dari jenis virusnya, biasanya hanya memiliki salah satunya aja. Nah, kemudian tapi dia disebut sel mati karena dalam berkembang biak itu dia memerlukan sel inang. Jadi dia bersifat parasit. Oke, nah jadi dia biasanya berukuran antara 30 sampai 200 nanometer. Dia memiliki DNA atau RNA, biasanya hanya salah satu yang tersimpan di dalam kapsid. Jadi kapsid mungkin ada gambarnya. Nggak ada gambar yang bagus. Nah, mungkin pakai yang ini aja ya. Ini ada. Nah, ini adalah kapsid. Jadi si DNA atau RNA-nya di dalam sini dalam bentuk rantai-rantai, kemudian dia terlingkupi oleh suatu kapsid. Jadi kapsid ini terbentuk dari kapsomer atau terbentuk dari protein. Kapsidnya ini sendiri, beberapa virus akan terlindungi lagi oleh suatu lapisan envelope. Dan lapisan envelope ini yang terbentuk dari suatu lipoprotein. Nah, biasanya dari sini ini yang bisa dihubungkan. Jadi kenapa kalian untuk selama masa pandemi ini selalu disuruh cuci tangan. Cuci tangannya bisa dengan menggunakan sabun atau bisa juga menggunakan hand sanitizer yang berbasiskan alkohol. Karena sabun itu dia berfungsi untuk menghancurkan si lapisan luarnya ini. Jadi lapisan luarnya ini lipoprotein, jadi ada lipid. Si sabun itu yang akan menghancurkan si lipid dari si envelope virus itu. Oke. Sedangkan kalau misalnya hand sanitizer terutama yang berbasiskan alkohol, itu fungsinya untuk menghancurkan si protein. Jadi dengan menghancurkan protein. Dan kenapa hand sanitizer itu harus 70%? Karena biasanya protein itu baru bisa berinteraksi dengan alkohol kalau dia alkoholnya itu tercampur dalam air. Air 30%, protein 70%. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, tapi virus yang akan kita bahas sebagai
nilai industrinya itu sebenarnya adalah virus yang salah satunya menyebabkan berbagai penyakit terutama yang akan menginfeksi bakteri atau yang disebut sebagai bacteriophage. Oke, nah bacteriophage ini terutama akan sangat membantu dalam pembuatan obat karena si virus ini bisa membawa material genetik, kemudian material genetiknya itu diinjeksikan ke dalam bakteri, kemudian nanti si bakterinya itu karena dia memiliki materi genetik dalam pembuatan obat tersebut, maka si bakterinya bisa menghasilkan obat. Oke, nah sekarang contoh paling aplikatif. Bakteri itu sekarang sering digunakan untuk menghasilkan insulin. Insulin tahu ya semuanya, insulin adalah hormon yang dibutuhkan untuk mendegradasi gula dalam darah. Oke, untuk orang-orang diabetes itu biasanya sangat membutuhkan insulin. Oke, insulin itu sendiri sebenarnya normalnya dihasilkan di dalam sel apa? Tiba-tiba kok saya lupa ya. Pankreas ya. Ada yang ingat? Saya Google dulu deh, takut lupa. Maaf ya, insulin in pankreas. Oke, ya, benar, di dalam pankreas. Oke, nah si insulin itu jadi dia aslinya kan dihasilkan di pankreas ya. Berarti kalau sebenarnya zaman dahulu kalau mau menghasilkan insulin berarti kita membutuhkan pankreas. Zaman dahulu banget pankreas untuk mendapatkan insulin didapatkan dari pankreas babi. Okay? Jadi makanya dulu heboh-heboh jadi bagaimana kayak vaksin dari sel babi bla 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 itu sebenarnya salah satu isunya itu karena zaman dahulu untuk menghasilkan insulin dihasilkan dari pankreas babi. Pankreas babinya sendiri untuk menghasilkan satu injeksi insulin itu kurang lebih membutuhkan berapa ratus atau berapa puluh pankreas babi. Oke, jadi bisa dibayangkan produktivitasnya itu sangat rendah. Baru mulai dikembangkan, bagaimana kalau misalnya menghasilkan insulin dengan hanya menggunakan selnya aja. Jadi menggunakan sel pankreasnya ditumbuhkan di dalam cawan Petri, kemudian ditumbuhkan, menghasilkan insulin, kemudian insulinnya diambil dari si sel. Nah, itu yang kemudian tahapan selanjutnya yang pernah digunakan. Tapi ternyata produktivitasnya itu masih sangat rendah karena sel hewan itu waktu hidupnya lambat atau perkembangbiakannya lambat. Jadi dia membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk sampai matang. Sedangkan baru orang-orang mulai berpikir bagaimana kalau kita gunakan bakteri. Terutama karena bakteri itu waktu pembelahannya itu sangat cepat sekali. Jadi kayak Escherichia coli, waktu dia bisa membelah per 20 menit. Jadi bayangkan dalam sehari itu kalian bisa mendapatkan jumlah Escherichia coli yang sangat cukup untuk bisa memungkinkan pemanenan. Selain itu bakteri itu lebih robust, lebih tahan lama dibandingkan sel hewan. Oke, nah jadi bagaimana cara membuat biar si bakteri itu bisa menghasilkan insulin, padahal si bakteri kan nggak mungkin menghasilkan insulin ya, insulin itu tidak berfungsi apa-apa terhadap bakteri. Nah, salah satu caranya adalah dengan penggunaan bacteriophage itu. Jadi si bacteriophage-nya ditambahin DNA penghasil insulin, kemudian DNA penghasil insulinnya itu yang diinjeksikan ke dalam bakteri, maka si bakterinya itu selama berkembang biak akan menghasilkan insulin. Itu ceritanya kenapa virus itu merupakan salah satu topik yang dibahas di dalam mikrobiologi industri. Oke, ternyata waktunya udah jam 4 pas ya. Paling kita bahas ini hari Senin, cepet aja, baru kemudian langsung lanjut ke bagian nutrisi. Nutrisi sel. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kelasnya saya tutup?